Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini izinkan kelompok kami yaitu kelompok 4 untuk membahas mengenai administrasi pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi, kita harus tahu apa sih administrasi pendidikan sebagai suatu sistem itu. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu cara atau strategi. Selain itu, sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir, ataupun model berpikir. Yang pertama yaitu menurut Imegard. Ia mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Bagian-bagian itu terrelasi antara satu dengan yang lain, serta peduli terhadap konteks lingkungan. Lalu yang kedua yaitu menurut Roger E. Kahneman. Ia mendefinisikan sistem dengan satu totalitas yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja secara sendiri-sendiri atau bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Zahara Idris. Zahara Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur untuk mencapai suatu hasil. Selanjutnya ada pengertian dari administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang merupakan daur ulang atau siklus penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian tentang usaha untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem administrasi pendidikan ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang kerangka administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan seringkali diartikan secara sempit bahwa administrasi yaitu ketatausahaan seperti menyelenggarakan kegiatan, mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan, mendokumentasikan kegiatan, dan lain sebagainya. Pengertian ini tidak terlalu salah karena setiap aspek administrasi selalu memerlukan kegiatan demikian itu. Akan tetapi, kegiatan administrasi tidak hanya berkegiatan mencatat dalam pengertian tata usaha saja, tetapi administrasi lebih luas dari itu yang mengandung arti institusional, fungsional, dan sebagai suatu proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri dan pemahamannya ada pada 3 posisi, yaitu yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen, artinya setiap kegiatan administrasi bekerja sama dengan lebih luas, sedangkan manajemen hanya bekerja sama dengan orang-orang yang tertentu saja. Yang kedua, administrasi lebih sempit dari manajemen, dan yang ketiga, administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan pada intinya adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu atau potensi dalam suatu aktivitas kelembagaan, baik personal, spiritual, dan material yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Artinya, administrasi pendidikan adalah suatu proses atau peristiwa mengkoordinasikan suatu kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok dari orang-orang atau kelompok-kelompok, baik kegiatan yang bersangkutan pada pemerintahan atau satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yakni mekanisme kerja dan alur kegiatan administrasi sekolah. Nah, yang pertama ada administrasi personal sekolah. Ada beberapa dimensi di mana kegiatan administrasi personal sekolah ini, di antara lainnya. Nah, yang pertama ada yang namanya penarikan. Penarikan ini dimulai dari pengumuman penerimaan pegawai baru, tes, kemudian pengumuman hasil tes, sampai dengan daftar ulangnya. Nah, yang kedua ada penempatan. Nah, penempatan ini adalah penugasan dari pegawai baru ini itu sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan lembaga. Yang ketiga, ada yang namanya pengembangan. Nah, pengembangan di sini adalah meningkatkan mutu pegawai tersebut dengan melakukan kajian-kajian ilmiah atau diskusi-diskusi. Nah, di sini dia dibimbing untuk meningkatkan mutu kualitas dari keahliannya. Nah, yang keempat ialah evaluasi, yaitu mengevaluasi seberapa besar peningkatan dari keahliannya setelah melakukan pembimbingan sebelumnya. Yang kedua, ada administrasi kurikulum. Nah, ada beberapa aspek yang penting untuk dipahami dalam pengolahan administrasi kurikulum ini, yaitu sebagai berikut. Kedua ada proses kurikulum. Nah, proses kurikulum ini berkaitan dengan tindakan, perilaku, kegiatan, atau prosedur dalam belajar mengajar. Nah, keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini ditentukan oleh apa yang diajarkan kepada siapa dan bagaimana caranya. Yang ketiga ada penyusunan kurikulum. Nah, kurikulum ini harus disusun dengan urutan yang logis. Dari hal-hal yang mendasari, seseorang pegawai harus mengetahui bidang tugasnya. Dan dari hal-hal yang pokok dan menunjang tugasnya. Saya akan melanjutkan materi dari tes Sepdrina, yaitu tentang mekanisme kerja dan alur kegiatan administrasi di sekolah. Poin ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana yang mempunyai beberapa bagian. Yang ke-1 yaitu perencanaan kebutuhan yang merupakan hal pokok atau hal yang ada di awal, yang itu tergantung kepada jenis program yang akan dituju dan juga tujuan dari pendidikan. Misalnya, sekolah menengah atas umum berbeda buahannya dengan sekolah menengah kejuruan. Yang kedua yaitu tentang perencanaan sarana prasarana yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya mengenai tanah, itu bisa tanahnya dari pemerintah, dari hasil hibah, atau dari lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu inventarisasi untuk memisahkan antara punya sekolah dan juga punya pemerintah. Kemudian juga bertujuan untuk mengetahui ukuran, bentuk, kualitas, dan juga harga dari barang itu tersendiri. Kemudian yang selanjutnya itu pemeliharaan agar si prasarana-prasarana itu bisa terus menunjang kegiatan pendidikan. Yang terakhir yaitu penggunaan yang dapat diperhatikan beberapa hal, yaitu yang ke-1 tentang penyusunan jadwal agar tidak terjadi bentrok. Yang kedua yaitu tentang kegiatan sekolah yang pokok itu harus diutamakan. Yang ketiga yaitu penjadwalan penggunaan itu di awal tahun ajaran agar menghindari hal yang ke-1. Dan yang selanjutnya yaitu penunjukan personel sesuai dengan keahlian. Jangan sampai sarana prasarana ditanggung-jawabi oleh orang yang bukan keahliannya. Yang selanjutnya itu jadwal itu harus jelas. Yang selanjutnya dari sarana prasarana yaitu penghapusan itu terjadi apabila si sarana prasarana itu rusak berat, dan jadi nantinya akan diganti dan dihapus. Poin dari mekanisme itu adalah administrasi itu
meliputi administrasi dari data sekolah, siswa ataupun guru dan pegawai. Nah, dalam administrasi siswa itu bisa dilaksanakan dari penerimaan siswa baru yang tahapannya yang ke-1 adalah pembentukan panitia, yang kedua yaitu pendaftaran calon peserta, yang ketiga yaitu pendaftaran calon peserta yang sudah diterima, dan yang terakhir yaitu pelaporan pertanggungjawaban oleh panitia ke kepala sekolah. Nah, tahapan itu bisa lebih sederhana apabila dilaksanakan di SD. Juga administrasi atau data siswa itu harus disatukan antara data biodata dengan hasil nilai untuk mempermudah pada saat siswa itu lulus dari sekolah itu atau ada hal-hal lain. Tuh. Kemudian langsung ya ke materi selanjutnya, yaitu program hubungan sekolah dan masyarakat. Program hubungan sekolah dan masyarakat ini haruslah integral itu dalam artian sejalan atau sefrekuensi gitu. Jadi jangan sampai hubungan sekolah dan program sekolah itu berbeda. Yang kedua yaitu guru atau petugas sekolah merupakan petugas humas untuk menyambungkan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kerjasama. Jadi harus adanya kerjasama antara sekolah dan juga masyarakat, tidak boleh hanya salah satunya yang bekerja. Kemudian program ini harusnya itu face to face, tapi bisa disiasati dengan melalui anak atau murid, melalui surat, melalui media massa atau media sosial. Yang keempat, pertemuan secara informal. Yang kelima, secara rapot siswa. Yang keenam yaitu kontak secara formal. Yang ketujuh yaitu sumber yang ada di masyarakat. Dan yang kedelapan adalah badan pembantu penyuluhan pendidikan. Nah, kemudian sumbangan atau apresiasi masyarakat ini tuh berupa apa sih? Bisa berupa apa saja ya. Yang pertama berupa ide, yang kedua berupa tenaga atau waktu, yang selanjutnya yaitu keahlian, dan yang terakhir yaitu harta benda. Nah, sekian dari alhamdulillah materi dari kelompok kami telah beres disampaikan. Semoga teman-teman bisa menyerapnya dengan baik dan juga bisa memahaminya dengan baik juga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Juga terima kasih telah menyimak dengan baik. Yang terakhir, jaga kesehatannya teman-teman ya. Terus juga jaga semangatnya walaupun masih kuliah online. Juga jaga semangatnya dan juga harus giat belajar karena bentar lagi mau UTS. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.